Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Indo Putra Dayanto. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse tingkat 1 kelas A. NIM saya yaitu P017203222021. Baik, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan cerita atau sejarah dari biografi Florence Nightingale. Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Florence, Italia, dan meninggal di London, Inggris, 13 Agustus 1910 pada umur 90 tahun. Florence adalah pelopor perawat modern, penulis, dan ahli statistik. Pada usia 24 tahun, Florence memutuskan untuk membantu rakyat di rumah sakit, namun hal tersebut mendapat penolakan dari keluarganya. Florence pergi ke Kaiswort, Jerman untuk belajar keperawatan dari institusi Diakones. Dia belajar di sana selama 3 bulan. Pada tanggal 12 Agustus 1853, Nightingale kembali ke London dan mendapat pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan di Institute for the Care of Sick Gentlewomen, sebuah rumah sakit kecil yang terletak di Upper Harley Street, London. Posisi yang ia tekuni yaitu hingga bulan Oktober 1854. Pada tahun 1854, Florence yang memimpin gadis-gadis sukarelawan pergi ke Rusia untuk merawat para prajurit dalam Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Sejak saat itulah, Florence dikenal dengan nama Bidadari Berlampu atau The Lady with Lamp atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang. Ia didampingi 5 orang bintara dengan berbekal lentera. Setiap malam, membalik dan memeriksa tubuh-tubuh yang bergelimpangan, membawa siapa saja yang masih hidup dan masih bisa diselamatkan termasuk prajurit Rusia. Teori model konseptual Florence Nightingale. Teori atau model konsep Florence Nightingale memposisikan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan, dan perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit. Model dan konsep ini dalam upaya memisahkan antara profesi keperawatan dengan kedokteran. Yang kedua yaitu model dan konsep Florence memberikan inspirasi dalam perkembangan praktik keperawatan, sehingga akhirnya dikembangkan secara luas. Inti teori Nightingale yaitu yang pertama lingkungan fisik atau physical environment. Yang kedua, lingkungan psikologi atau psikologi environment. Dan yang ketiga, lingkungan sosial atau social environment. Hubungan teori Nightingale dalam konsep keperawatan. Yang pertama ada individu atau manusia. Yang kedua ada keperawatan. Yang ketiga ada sehat atau sakit. Yang keempat ada masyarakat atau lingkungan. Adapun proses keperawatan menurut Florence Nightingale, yang pertama ada 1. Pengkajian atau pengumpulan data. Yang kedua ada diagnosa keperawatan. Yang ketiga perencanaan. Yang keempat implementasi. Dan yang terakhir ada evaluasi. Gambaran model konseptual keperawatan Florence Nightingale. Definisi keperawatan menurut Nightingale yaitu profesi untuk wanita dengan tujuan menemukan dan menggunakan hukum alam dalam pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Nightingale juga menegaskan bahwa keperawatan adalah ilmu dan kiat yang memerlukan pendidikan formal untuk merawat orang yang sakit. Adapun tujuan tindakan keperawatan menurut Florence Nightingale yaitu memelihara, mencegah infeksi dan cedera, memulihkan dari sakit, melakukan pendidikan kesehatan, serta mengendalikan lingkungan. Alasan tindakan keperawatan menurut Florence Nightingale yaitu menempatkan manusia pada kondisi yang terbaik secara alami untuk menyembuhkan atau meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit dan luka. Adapun arti perawat menurut Florence Nightingale yaitu orang yang membantu proses penyembuhan penyakit tapi tidak untuk menyembuhkan penyakit. Ini karena tugas seorang perawat adalah merawat orang yang sakit. Perawat juga bukan hanya memberikan obat untuk menyembuhkan penyakit kepada pasien, tetapi mereka juga harus membuat lingkungan fisik, psikologi, sosial pasien sembuh. Akhir cerita dari kisah Florence Nightingale ini yaitu pada tanggal 7 Agustus 1857, Florence Nightingale kembali ke Inggris
sebagai pahlawan statusnya pada saat itu. Semua orang tahu siapa Florence Nightingale dan apa yang ia lakukan ketika ia berada di medan pertempuran Crimea. Dan menurut BBC, ia merupakan salah satu tokoh yang paling terkenal setelah Ratu Victoria sendiri. Mengapa begitu? Karena spesialisasinya tentunya. Florence Nightingale menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat juru rawat. Itulah mengapa Florence Nightingale cukup terkenal pada saat itu. Ia juga memberikan penekanan kepada pemerhatian teliti terhadap keperluan pasien dan penyusun laporan mendetail menggunakan statistik sebagai argumentasi perubahan ke arah yang lebih baik pada bidang keperawatan di hadapan pemerintah Inggris. Pada tahun 1860, didirikan sekolah perawat di lingkungan rumah sakit St. Thomas Hospital London. Pada saat itu, Florence sebagai pemimpin mengatur sekolah itu sebaik mungkin. Semenjak saat itulah, sekolah keperawatan terus bermunculan dan menghasilkan perawat yang profesional. Kini, sekolah pertama perawat itu bernama Sekolah Perawat dan Kebidanan Florence Nightingale, atau sering disebut Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery, dan merupakan bagian dari Akademi King College London. Itulah sedikit cerita singkat atau sejarah singkat mengenai Florence Nightingale dan teori-teorinya. Baiklah, saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like and subscribe video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.